Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa sekali, senang saya bisa berkunjung ke sini. Ini adalah sekolah rakyat menengah atas ya, yang nomornya nomor berapa Pak? 32 di Lampung Selatan. Di sini saya juga tidak sendiri, tentunya ada Wakil Gubernur Lampung, Ibu Jihan. Ini teman saya dulu, kita sama-sama di DPR, satu di DPR RI, satu di DPD. Tapi senang sekali melihat adik-adik sekalian, semangat selalu di sini ya. Alhamdulillah. Ini kalau kita ngobrol-ngobrol sedikit, jadi apa? Mimpi kalian itu mau seperti apa? Ayo silahkan. Kenalan dulu, namanya siapa ya? Sini maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Rizka Valentina, asalnya dari Kota Metro, dari kelas 10-2. Kedepannya aku ingin sekali menjadi dosen. Jadi dosen, luar biasa. Harapannya kedepannya bagaimana? Harapanku di sini aku pengen jadi siswa yang berprestasi, bermanfaat bagi semua teman, guru, lingkungan gitu. Balik ke depan. Terima kasih. Thank you so much. Ya, Ayo, siapa namanya? perkenalkan nama saya Maria Andropa Westi, biasa dipanggil Maria. Saya dari Metro, kelas 11. Sama ya. Mau jadi apa nanti kalau Saya cita-cita saya menjadi arkeolog. arkeolog? Kenapa? Ini menarik loh. Jarang ada yang mau gitu. Karena saya suka sama sejarah, Ibu. Oh, suka Iya, ya? saya suka sama sejarah. Oke. Terus harapannya untuk sekolah rakyat apa? Saya berharap saya di sini bisa menjadi siswa yang aktif, berprestasi dan berguna bagi semuanya. Luar biasa, bisa semakin berkualitas, semakin bisa berdaya saing hingga di kancah internasional. Jadi pada intinya adalah untuk menjadi negara yang besar, negara yang dengan pertumbuhan ekonomi yang juga sangat amat meroket gitu ya, lebih dari bahkan hingga sampai 8%. Kita mau optimalkan Indonesia Emas tahun 2045, mayoritas dari penduduk kita juga produktif, termasuk teman-teman sekalian. Dan kita hanya bisa mencapai target-target itu dengan peran adik-adik yang ada di sini. Kalau adik-adik di sini udah tahu saya mau jadi apa, saya akan bekerja keras untuk bisa mencapai tujuan itu. Apalagi di sini di antara kalian ada sebagian yang mau jadi TNI AD, ada yang AL, ada yang AU, ada yang mau jadi dosen. Semuanya itu bisa berjaring mulai di sini gitu. Dengan saling mengenal, kalian juga bisa saling menyemangati untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Siap atau siap? Siap! Oke, jadi itu berani untuk mempunyai mimpi. Karena dengan mimpi itu kita mempunyai arah. Kita tahu kita mau menuju kemana. Kalau misalnya di antara kalian masih belum tahu apa yang ingin dilakukan, berdiskusi. Lalu kemudian SRMA 32 Lampung Selatan. Bangga bisa bersama Mukawan, bangga bisa belajar bersama, belajar dengan rasa bangga. SM bangga bisa bersama Mukawan, bangga bisa belajar bersama, belajar dengan rasa bangga. SRMA Di sini bersama dengan Bu Wakil Gubernur dan seluruh jajaran kepala sekolah juga dari SRMA 32 Lampung Selatan. Sebenarnya saya ada beberapa kegiatan di Lampung. Kebetulan karena melewati salah satu sekolah rakyat, saya penasaran, kepingin melihat bagaimana progresnya. Dan kami di pemerintahan, Kabinet Merah Putih juga ingin selalu hadir untuk memonitor program-program yang merupakan program prioritas pemerintah. Dan kalau kita lihat bahwasanya ini menjawab tantangan besar bangsa kita. Pak Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan betapa pentingnya kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena untuk menjadi negara yang besar, untuk bisa berdaya saing, kita kualitas sumber daya manusianya itu harus semakin meningkat. Nah, kalau yang ada di sini, salah satu permasalahan kita adalah ternyata merujuk kepada data BPS tahun 2024, sekitar 3 juta anak itu tidak bersekolah, dan tidak bersekolahnya itu 75% kurang lebih itu karena faktor keekonomian.
Jadi karena tidak mampu, keluarganya tidak mampu, dan lain sebagainya. Nah maka sekolah rakyat ini sebenarnya hadir di tengah masyarakat untuk mencarikan dan memberikan solusi terbaik, yaitu bagaimana yang tadinya putus sekolah bisa bersekolah kembali, bagaimana yang tadinya putus sekolah bisa dididik sedemikian rupa agar mereka bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul, bagaimana itu diajarkan tata krama, diajarkan beberapa pelajaran sekolah seperti halnya di sekolah-sekolah biasa gitu ya. Dan bagaimana esensi dari gotong royong, team bonding, itu semua ada di dalam sistem sekolah rakyat ini. Belum lagi extracurricular activity-nya. Jadi kegiatan-kegiatan di luar dari kelas. Tadi kita melihat juga entah itu kegiatan olahraga atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka setiap harinya. Jadi memang untuk menjadi SDM yang unggul bukan hanya nilai yang kita pikirkan, ya kan, nilai sekolah, tetapi juga secara kepribadian kita bagaimana. Lalu kemudian bagaimana kita dengan sesama itu bisa bekerja sama dan menjunjung tinggi aspek dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Jadi saling menghormati. Nah ini merupakan fondasi untuk negara kita dan mudah-mudahan kita berhasil untuk menciptakan sumber daya manusia yang optimal dan unggul. Lalu Bu, kira-kira kementerian akan hadir untuk mengajarkan kewirausahaan ataupun ekspor impor pada anak-anak? Itu menarik sekali dan itu menjadi ide yang menurut saya sangat menarik. Kalau kami di Kementerian Perdagangan selalu terbuka dan biasanya selalu bersinergi, berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi, khususnya bagi anak-anak yang tertarik untuk mengembangkan bisnis sendiri, UMKM misalnya, khususnya apalagi yang mau ekspor ke dunia internasional. Kita punya perwakilan di 33 negara, antara ITPC, jadi Indonesia Trade Promotion Center, atau Atas Perdagangan. Nah ini bisa dimanfaatkan sebetulnya. Ini menjadi ide menarik justru, dan mudah-mudahan partnership ini bisa kita garap ke depannya. Kalau dari data yang saya peroleh as per tadi pagi, untuk sekolah rakyat itu sendiri sudah berada di 100 titik ya per Agustus, dengan target kurang lebih 150-an di akhir tahun. Nah maka kita apresiasi kepada Pemda, Gubernur, Wakil Gubernur di Lampung untuk bisa turut mensukseskan kegiatan ataupun program ini, dan mudah-mudahan kembali lagi ini bisa menjadi angin segar untuk pembangunan bangsa kita. Terima kasih Bu.